Tahun 1980-an, tahun di mana Indonesia sedang banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah negara tercinta kita ini. Mulai dari terbitnya petisi 50, maraknya Petrus atau penembak misterius, hingga mulai aktifnya kembali organisasi terlarang GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang dulunya bernama Aceh Merdeka. Bersamaan dengan itu, salah satu rumah di sudut kota Jakarta mulai kosong ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah ini dulunya dihuni oleh seorang pria berkebangsaan Jepang dan seekor anjing peliharaannya. Menurut penuturan para warga, pemilik rumah ini hampir tidak bersosialisasi sama sekali dengan para warga sekitar selama pria itu tinggal di rumah ini. Para warga hanya sesekali melihat pemilik rumah berkebangsaan Jepang ini keluar dari kediamannya ketika merasa terganggu oleh para warga atau anak-anak yang bermain di sekitaran rumah Jepang ini. Ya, rumah Jepang. Begitulah warga sekitar memberi nama pada bangunan terbengkalai ini. Tidak banyak informasi yang kami dapatkan mengenai alasan kenapa sampai rumah ini ditinggalkan dan terbengkalai. Tapi yang pasti, semenjak rumah ini terbengkalai, banyak kejadian mistis yang dialami oleh para warga yang tinggal di sekitaran rumah ini. Mulai dari gangguan-gangguan kecil hingga teror sosok yang mengerikan pernah dialami oleh para warga sekitar. Dan berikut kesaksian dari para warga yang tinggal di sekitaran rumah Jepang terbengkalai ini. Nama saya Ismail. Kalau di sini dipanggil Bang Mail. Usia saya 48. Pekerjaan saya sehari-hari ojek online. Lahir saya tahun 74. Yang saya tahu waktu itu saya masih kecil ya. Saya sering main juga sih di tempat ini. Jadi dulu itu di sini yang nempatin bapak-bapak tua. Terus dia punya anjing. Anjingnya galak banget. Sering anak-anak main bola di depan nih. Ya kan, kalau bolanya masuk tuh anjingnya yang disuruh keluar. Terus kalau anak-anak ngusir anjingnya, baru tuh si bapak itu keluar ngacung-ngacungin senjata senapan gitu. Saya tembak kamu, saya tambak kamu, begitu. Yang saya tahu dia itu orang Jepang. Kalau sekarang Bang, untuk pemilik rumah yang pertama itu masih ada atau gimana tuh? Kurang tahu ya, soalnya semenjak rumah ini kosong, ditinggalin, tuh nggak ada kabar lagi. Udah ditinggalin begitu aja, sampai ya kayak begini suasana rumahnya. Jadi orang sekitar sini juga nggak ada yang tahu tuh orangnya kemana. Mungkin udah nggak ada kali lagi, itu aja udah tua, ya kan. Jadi saya dapat info dari warga sekitar juga nih Bang, mungkin Abang pernah dengar juga, si sosok bapak ini meninggal di Jepang, itu benar atau enggak? Ya mungkin kali, soalnya kan waktu dia masih tinggal di sini, terusnya tiba-tiba nih rumah kosong, nggak tahu dia pergi, toto kosong aja. Terusnya banyak anak-anak pada main masuk kemari, ya kan, masuk kemari pada main. Dulu nggak berantakan kayak begini. Mungkin karena udah puluhan tahun ditinggal, nggak ada yang ngurus, ya kayak begini jadinya. Emang dari dulu emang ini udah rumah tua ini. Yang nempatin ya itu dia, koko-koko itu satu. Keluarganya juga kita juga nggak tahu ya. Soalnya dari kecil saya di sini yang tahu dia doangan yang tinggal di sini sama anjing satu. Udah itu aja. Yang saya tahu ya, saya kan di sini lahir tahun 74. Terus ini rumah udah ada rumah ini.
Kalau untuk kosongnya itu dari tahun berapa sih Bang kira-kira? Kosongnya yang saya waktu itu masih SD, sekitar 80-an lah, tahun 80-an. Itu udah benar-benar kosong? Udah kosong nih rumah. Terakhir kali di tahun-tahun belakang ini pernah ada gak sih Bang keluarga yang masih tinggal di sini atau ahli warisnya yang pernah datang kemari gitu untuk sekedar ngontrol? Enggak, udah nggak ada. Soalnya dari dulu kan ini masih rapih nih, ya kan. Terusnya kalau emang keluarganya ada yang datang kemari, pasti ini nggak bakal jadi begini. Terusnya gerbang di situ juga udah hampir rubuh. Jadi mungkin udah nggak ada, keluarganya juga udah nggak ada yang kemari. Ketika rumah ini masih aktif, Bapak sendiri atau warga sekitar tuh lihatnya nih rumah kayak gimana sih Pak? Ya biasa seperti rumah, masih bersih. Kita juga kan pas ini kosong nih, banyak yang pada masuk ke dalam, pada main di sini. Pada main, anak-anak kecil juga pada main kelereng, pada main kartu, ya kan, pada main tak umpet apa di sini semua main. Jadi orang-orang sini juga udah bilang, ini kayaknya udah nggak ada orangnya. Banyak anak-anak pada masuk sini juga nggak ada yang larang, udah nggak ada yang ini, udah nggak ada yang ngurus nih rumah. Ya udah begini aja. Jadi emang rumahnya udah lama kosong, udah gitu kan ini kan jalan buntu ya ke sono. Kesini-sini waktu di belakang ada majelis tuh, anak-anak kan sering lewat sini, ya kan sering lewat. Pulang juga jam 12 malam pada lewat sini. Saya juga sering lewat, cuma berasa merinding gitu. Cuma ya biar rumah kosong, saya bilang gitu kan, mungkin ya nafsi biar aja lah, lu gua gitu. Lagi pas kosongnya saya main di sini, ya begitu, sering ada penampakan gitu, ya kan? Apalagi di ruangan ini nih, ruangan tengah ini. Dari warga sekitar kiri kanan rumah ini pernah ngerasa keganggu gak sih Bang sama adanya bangunan ini Bang? Ya mungkin karena warga sini juga udah tahu ini rumah udah lama, jadi ya merasa ya seperti biasa aja, kalau lewat aja. Cuma yang pernah ada yang lihat ya, sekelebat gitu ada pala buntung terbang ke sana, ke Hotel Spak tuh. Dulu itu Hotel Spak juga sebelum jadi hotel itu rumah tua juga, rumah tua lama. Terusnya nggak lama mungkin dibeli sama hotel, dibangunlah hotel. Jadi ada yang pernah ngeliat orang tuanya ini, si anak kecil ini pulang malam terus, orang tuanya kadang-kadang pulang pagi. Nah anaknya kan tinggal di belakang sini nih, ngekos, kan di sini ada kosan. Tuh anak jam 12 malam keluar nyari orang tuanya. Kan biasa kalau malam ke rumah saya tuh dia. Pas dia keluar, dia ngelihat sampai dia nangis, teriak, lari. Ada pala buntung gitu. Nah, pala buntung itu larinya ke sono, ke arah hotel. Itu dulu belum hotel, larinya ke sono, gitu. Tapi tuh pala buntung cuma segini doang nih. Palanya botak. Bang Dede, selain kejadian mistis itu pernah ada kisah mistis lagi nggak Bang yang abang atau teman abang alami? Ada, lagi itu kira-kira bulan puasa lah. Namanya kita anak muda ya kan, bulan puasa ya kita sampai begadang sampai nunggu sahur, atau kita main karambol nih sama teman-teman kita nih, nyantai main karambol. Sebagian ada yang main gitaran gitu ya kan. Nah kita main asik karambol, nggak jauh jaraknya dari sini, sekitar 10 meter. Di situ dekat warung ada yang tempat kita nongkrong. Nah lagi asik-asik main karambol, ada yang nimpuk nih batu, tuk, arahnya dari rumah ini. Pertama kita nggak hirauin, udah kita diemin, orang iseng kali, karena kan emang kita kan suka iseng. Nah 2 kali nimpuk kita nggak hirauin, 3 kalinya nimpuk kita semua penasaran dong, kepo lah, ini siapa sih yang iseng, katanya gitu. Udah akhirnya kita samperin nih, nggak rame-rame sih, cuman berdua lah, gue sama temen gue, ada lagi orang sini juga kan. Nah gue samperin berdua sama temen gue, tiba-tiba temen gue langsung bilang, "Dek,
itu apaan dek? Gue bilang kenapa lu? Ternyata dia ngeliat pala buntung terbang dari rumah ini nembus genteng ke hotel sebelah. Gue nggak lihat situ, yang lihat itu temen gue. Cuman temen gue itu bener-bener udah ngerasa ketakutan banget di situ. Akhirnya udah gue panggil teman-teman gue dong yang lain. Woi si Raju nih lihat sosok itu pala. Oh yang bener lu deh, yang bener. Iya di sini. Si Raju sambil nangis di situ juga. Udah akhirnya pas itu mana juga itu terbang kepala ke hotel katanya gitu. Ini ke kolam renang karena kan di hotel nih samping ini kolam renang nih. Nah itu terbang ke situ. Terus kata pengakuan si Raju itu pala, tapi nggak cuman pala, sebahu ada bahunya gitu. Kalau orang-orang tua sini sih mungkin karena mereka kan nggak ada yang kalau udah malam tuh nggak ada yang berani kemari. Jadi kadang-kadang bocah pada main lari-larian, udah malam juga pada lari-larian. Nah itulah kadang-kadang bocah-bocah itu yang ngelihat sosok pala buntung itu terbang. Bang Mail, untuk sosok kepala buntung itu ada kaitannya gak sih Bang sama adanya bangunan ini Bang? Jadi tuh sosok kepala buntung itu mungkin udah ada dari zaman dulu ya, dari zamannya ini mungkin rumah ini belum berdiri mungkin. Pas rumah ini dikosongin baru dia nongol lagi. Jadi di sini itu kosong kan udah lama. Mungkin di belakang juga kan ada rumah kosong juga di belakang tuh yang sekarang jadi hotel. Mungkin ada kaitannya, mungkin dulunya ada kejadian apa mungkin di sini, ya kan? Kita juga nggak tahu. Mungkin dari situ mungkin kepala buntung itu bisa ya ada yang ngelihat tuh sering lewat kepala buntung. Waktu itu pernah ada yang lewat, dia nongolin begini nih, gitu. Jadi ininya hancur nih, separuh hancur. Sini utuh, kepalanya botak. Nggak ketahuan itu perempuan apa laki, nggak ketahuan. Jadi kita pokoknya separuh segini nih. Jadi yang jelas ini doang nih, yang ini hancur nih, kayak berumur darah begitu. Jadi tangannya nggak, pokok segini, ini nggak ada nih. Jadi terbang, ini biasa kan kalau ada tuh apa namanya, goyang kan ada isinya, ini nggak ada, segini aja. Kalau sosok penampakannya sendiri itu apa sih Bang yang biasanya di sini Bang? Yang biasanya di sini ya itu, sering banyak yang ngelihat yang bapak-bapak yang galak itu. Iya, sampai ini kan tadi saya udah ngomong kursi sampai bergerak sendiri, ya kan. Terusnya ada juga sosok pala buntung, ya. Terus genderuwo yang di belakang sana. Itu dia yang sering menunjukkan dirinya, yang sering anak-anak lihat. Kalau untuk yang sosok kuntilanak merah itu di mana? Yang kuntilanak merah itu dia ada di luar sih. Di luar ya Bang? Di luar. Sering ngeganggu di luar itu. Dia arahnya ke sana terus. Berarti kalau untuk yang di dalam ini kebanyakan sosok yang ada itu sosok kepala buntung sama yang genderuwo sama yang pemilik bangunan terlebih dahulu. Iya, itu. Kalau untuk penampakan sosok yang punya rumah ini pernah nggak sih ada yang ditongolin sama pemilik rumah ini sebelumnya Pak? Oh iya, pernah itu ada orang sini. Namanya si Dede. Dia tinggal di sini nih, di sebelah sini rumahnya. Dia pernah ngeliat. Bang Dede pernah ngalamin kejadian mistis apa sih Bang selama tinggal di sini Bang? Dulu ya pas waktu gue masih kecil sih, lagi tuh gue lagi main bola nih di depan nih sama temen gue berdua doang, namanya Edo. Emang tadinya kan rame nih kita main ya, sekitar jam 3:30 lah. Nah 4:30 kita main tuh belum ada apa-apa. Nah sekitar jam 4:30 itu udah pada pulang tuh satu-satu tuh. Kita nggak tahu kemana deh mereka ya pada pulang. Bisa gue sama Edo nih akhirnya berdua nih. Tadi niatnya kayak anak kecil umumnya lah main bola. Lu di ujung gue tendang nih dari sini gitu. Akhirnya bola gue tendang nyangkut masuk ke rumah sini nih depan nih. Nah udah dong gue sama Edo, udah ambil udah, ayo Do temenin gitu kan. Akhirnya yaudah gue sama Edo, yaudah yuk kita berdua aja deh ngambil.
Yakin deh? Iya udah yakin. Ntar ada ya, isi koko itu tuh. Udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Gue gitu nih kan. Nah, yaudah akhirnya gue manjat nih, gue ngambil. Nah pas gue turun nih, pas kan manjat nih gue sama Edo berdua. Gue turun, wah di situ gue udah merinding banget tuh. Gue sama Edo berdua udah ragu dah tadinya mau ngambil, cuman namanya dulu anak kecil harus bola itu harus dapat. Dan pas itu udahlah gue mutusin sama Edo untuk ngambil. Pas gue mau jalan, gue denger nih dari dalam suara kayak ada yang jalan gitulah, cek cek cek, tapi cepet jalan gitu. Nah pas jarak gue sama bola itu kira-kira 3 meter, ternyata yang dari yang suara kenceng itu keluar anjing. Oke Bang Dede, kita ke lokasi tempat Bang Dede ngeliat sosok itu Bang ya. Nah lokasinya di sini Bang. Oh gitu ya. Nah di sini nih lokasinya yang gue sama teman gue ngeliat sosok anjing gitu. Nah jadi gue main bola nih sama teman gue nih, yang tadi yang gue cerita nih di awal. Gue nendang di situ, teman gue di sini. Emang kita awal niatnya mau pulang, karena mungkin gue nendangnya asal-asalan dan kekencengan, bola itu nyangkut di sini. Oh mantul ke sini. Mantul kena ini nih, yang ini nih. Iya. Mantul lagi ke sono dan akhirnya bolanya masuk ke dalam sono. Ini dulu masih kosong, belum lebat kayak beginilah. Tapi ada pohon-pohon, cuman nggak lebat. Nah pas gue mau jalan, nah itu gue ngedengar suara telapak kenceng. Tahu-tahu tiba-tiba keluar sosok anjing. Nah pas gue ngeliat anjing itu, gue langsung inget nih sama Edo. Langsung toilet. Dok, kok masih ada anjing Dok? Bukannya anjing itu udah nggak ada sama bapak-bapak itu ya? Kan udah meninggal Dok. Itu anjing dari mana? Gak tahu deh gue juga. Udah gue di situ langsung kayak pengen nangis sama Edo. Kaki gue gemeter, pengen kabur juga nggak bisa, namanya anak kecil dulu kan. Udah, Dok gimana ini Dok akhirnya Dok? Ya nggak tahu deh akhirnya. Udah gue di situ diam lama ngeliatin, dekil, udah budukan deh, udah gimana sih? Udah kurus, budukan, botak begitu anjingnya. Udah, gue sama Edo langsung diem di situ. Gue ngeliat anjing itu kan, gue langsung merem nih. Nggak lama si Edo noel gue. Ternyata si Edo ngeliat sosok kakek-kakek noleh begini, ngeliatin kita. Di situ kita langsung nangis kejer berdua Bang. Nah kalau untuk sosok yang abang lihat, sosok ada kakek-kakek yang ngintip itu di mana Bang? Nah kakek-kakeknya yang ngintip di situ juga. Jadi kan itu di pintu masuk tadi tuh Bang ya? Pintu masuk itu. Nah si yang kalau anjing itu emang udah ngeliat semua. Semua badannya udah kelihatan semua. Nah yang ngintip itu dia dari situ ngintip gini, set begitu. Nah gue nangis sama teman gue di sini. Tuh. Oke Bang Dede. Udah nangis kejer, nggak tahu harus kayak gimana. Nangis sekenceng-kencengnya karena kita udah nggak bisa kabur, badan kita juga udah gemeter, lemes, udah tinggal nangis aja. Sekitar ya berapa menit lah kita nangis. Yang akhirnya alhamdulillah ada bapak-bapak warga dari luar yang teriak gitu, woi kenapa lu? Itu gue nggak bisa jawab, tetap nangis di situ. Akhirnya nggak lama ya warga sekitar pada nolongin gue gitu. Dan pas gue nangis kejer itu, pas gue ngecek mata ngeliat sosok anjing itu udah nggak ada. Kalau selain sosok penampakan yang menyerupai pala buntung, pernah ada kisah lagi gak sih Bang? Ada. Lebih mistis Bang? Ada genderuwo tinggi gede, sepohon ini tingginya. Terusnya yang jaga kos juga nih pernah ngeliat ada kuntilanak merah. Terusnya ada bocah-bocah kecil, kepalanya botak gitu, main-main kelereng, serut gitu. Sering dia, kalau malam Jumat sering tuh keluar. Di sini kan sebelah kosan nih, tapi sekarang udah nggak, udah tutup COVID, ya kan? Jadi tutup. Itu sebelum tutup itu ada kejadian-kejadian aneh. Ada kuntilanak merah terbang, terus ada perempuan, terus ada bayangan hitam lewat, sampai lemari jatuh, buah di dalam kosan itu. Bang Dede, dari warga sekitar nih tempat Bang Dede tinggal, pernah nggak sih Bang Dede dengar ada kayak sosok yang kuntilanak merah itu bener atau nggak sih?
Oh itu, iya bener. Ada salah satu bapak-bapak pernah ngeliat itu kuntilanak merah. Wanita, rambut panjang, dari atas sampai bawah berwarna merah di sekitaran rumah ini. Mungkin bukan di sekitaran rumah ini juga, kadang dia ke gedung sebelah nih, gedung sebelah. Suka main dari gedung sebelah ke sini, ke rumah ini, ntar main lagi gitu. Beda kalau mau pala buntungnya, kalau pala buntung mainnya ke hotel. Kalau yang kuntilanak merah itu main ke sebelah, kos-kosan gitu. Jadi gue dapet ceritanya tuh bapak-bapaknya itu pulang kerja nih, tengah malam. Nah, menurut pengakuan bapak-bapaknya itu, dia pas lewat rumah ini kayak merasa ada yang panggil. Tapi di saat itu kondisi kan emang di tengah malam, udah nggak ada yang berani dari sini. Emang benar-benar kosong, tapi dia merasa ada yang manggil dari dalam rumah sini. Ternyata pas si bapak-bapak itu merhatiin, itu ada sosok kuntilanak merah jalan keluar dari rumah ini. Mau nyamperin lah bapak-bapak itu. Dulu sini masih kosong banget. Dalam ujung, nah bapak-bapaknya pas berhenti di sini, kuntilanaknya itu melayang. Oh gitu. Melayang nyamperin bapak-bapaknya ini. Dan pas tiba di sini kata dia nih, nah bapak-bapaknya di sini, nah ini yang dia baca doa. Baca doa, merem yang dia bisa. Pas dia melek udah ngilang. Nah bapak-bapak itu takut juga, dia udah nggak bisa, dia juga nggak bisa teriak, nggak bisa apa kakinya itu. Dia emang ngeliat jelas, menurut pengakuan dia itu kuntilanak merah. Tapi jalannya nggak cepet, pelan. Terbang melayang lah, gimana sih kalau kuntilanak kan ke napak itu melayang. Nyamperin bapak-bapak itu. Dan akhirnya bapak-bapak itu cuman bisa baca doa yang dia bisa sambil dia merem baca, dan pas melek sosok itu udah ngilang. Dan akhirnya bapak-bapak itu melanjutkan perjalanannya lagi untuk pulang. Dan pas udah mau nyampe, bapak-bapak itu nengok ke kanan. Nah akhirnya bapak-bapak itu jalan ke arah sana sekitar 5 meter lah. Nah pas si bapak-bapak itu nengok ke kanan, ternyata bapak-bapak itu melihat sesosok wanita yang tadi dia lihat lagi. Berdiri, tapi sekarang nggak nyamperin dia, ngebelakangin dia. Berdiri tegak, dan bapak-bapak itu akhirnya baca-baca lagi yang dia bisa. Udah akhirnya dia pulang, dia hirauin karena mungkin dia juga udah takut kali ya. Udah akhirnya bapak-bapak itu pulang dengan baca-baca yang dia bisa. Oke, Bang Dede, ini kita langsung ke tempat lokasi kos-kosan itu ya, Bang Dede? Oh iya. Kalau untuk kosannya di mana, Bang Dede? Ini kosannya. Oh, berarti ini kita masih masuk ke daerah sini, Bang ya? Nah, yang untuk bapak-bapak yang lihat itu, kan dia ngeliat 2 kali nih. Iya. Nah, dia ngeliatnya di sini nih. Dia pas mau masuk ke sini, kan dia nengok ke kanan tuh. Betul. Posisinya. Nah, adanya di pojokan sono. Sana ya, Bang. Adanya di pojokan sono, tapi posisinya cuman berdiri tapi ngebelakangin begini. Bapak-bapak itu juga langsung berdoa yang dia bisa, dia cuekin. Ya udah langsung aja buru-buru masuk ke dalam. Masuk sini, Bang ya? Iya, masuk ke dalam. Area di rumah itu yang paling dihindari sama anak-anak atau yang dilihat paling stop tuh di bagian mana sih? Nah, ini sumur. Itu sumur paling, nggak ada anak-anak yang berani ke situ. Jadi anak-anak beraninya mainnya di sini nih, di sekitaran sini. Ke belakang aja nggak berani anak-anak. Jadi main di sini sama di ruang tengah tuh anak-anak main. Ya mungkin mereka pernah ngeliat, cuma kan yang namanya mereka main rame-rame, ya kan. Jadi mungkin ada salah satu yang lihat, ya kan, cerita begini. Jadi nggak ada yang berani ke situ tuh, ke sumur itu. Bang Mail, ini kita sekarang datang ke tempat yang menurut Bang Mail paling angker nih, Bang ya? Iya, Bang, betul. Nah nih, kalau untuk sumur ini adalah tempat yang dibilang Bang Mail yang paling angker ya, Bang ya? Iya, betul. Banyak dari warga sekitar yang nggak berani datang ke sini, Bang. Iya, Betul, karena mereka semua pada beraninya pada main di sebelah sana aja. Nggak ada yang berani ke sini-sini, nggak ada yang berani. Dan selain di sini masih ada tempat yang paling angker nggak sih, Bang? Kalau untuk yang sosok kepala buntung itu biasanya di mana, Bang? Dia biasanya nongol di ruang tengah sih. Di ruang tengah sana ya, Bang? Iya, nongol keluar gitu. Terbang tuh, shoot aja. Nah, kalau untuk sosok yang apa nih, Bang? Yang untuk genderuwo nih, Bang, yang paling besar energinya tuh ada di mana sih, Bang? Biasanya? Nih, di pohon ini.
Yang pohon gede. Oh, di pohon sini, Bang. Jadi genderuwo itu segede pohon ini, gede hitam. Kalau untuk sosok itu yang lihat siapa, Bang? Abang sendiri atau orang lain, Bang? Enggak, itu paman saya kerja di sini. Jadi dia kan jaga malam jam 12 malam. Ada anak kos pengen mandi, air habis. Nah, terus dia cek naik ke atas ke lantai 5 di toren. Pas dia buka toren kosong. Pas dia nengok, nah itu dia ngelihat. Langsunglah dia lari, terbirit-birit, nggak jadi ngisi air di atas. Esokan harinya ya begitu, sering mengalami begitu tuh. Ada kuntilanak lewat sut aja, terbang-terbangan. Ada juga nih, itu kejadiannya setelah Lebaran. 3 hari setelah Lebaran kan masih sepi banget tuh suasana tuh ya kan. Nah ya kita main gundu lah di depan ini, kelereng lah kalau di sini sebutnya gundu. Main gundu dulu sebutnya kita main Apollo. Lagi main asik-asik, gak lama maghrib. Habis maghrib salahnya kita nggak udahan. Kita masih lanjut karena ada di depan ada penerangan lampu jalanan gitu. Jadi masih kelihatan gini. Nah, lama salah satu teman gue ini nyentilnya terlalu kenceng. Udah gue bilangin, nyentilnya pelan-pelan aja takutnya masuk ke rumah itu. Tapi dia ngenceng, ngotot, nyentilnya. Akhirnya bener, gundu itu masuk ke rumah ini. Udah gue bilang, udah gak usah diambil. Dia ngotot, oh itu gacoan gue. Kalau zaman dulu kan, itu gacoan gue tuh. Itu gue kalau pakai itu menang. Yaudah akhirnya, yaudah terserah lu ngambil dah, gue mau lanjutin nih. Udah gak lama dia naik. Ya gue masih main di situ ya kan, masih main sama teman-teman gue nih. Nah gak lama dia turun, cek. Toto dia duduk sila sambil megangin pinggang begini. Matanya melotot ke gue. Udah dong, ya gue belum di situ, gue belum mikir apa-apa tuh. Gue masih, wah udah sini main lagi. Tapi dia nggak mau nyautin. Dia tetap melototin gue pada begini. Dengan pandangannya ini. Di sini gue kalau dengar itu ngerinding ya. Nah akhirnya gue masih itu, udah ayo main sini. Gue langsung pas ngeliat kayak gitu ada salah satu teman gue. Wah ini kayaknya bukan dia nih. Bego maghrib nih. Di dekat rumah orang Jepang lagi katanya. Jangan bercanda lu, udah ayo buruan main. Begitu kan. Nah akhirnya dia tetap tuh nggak mau main di situ. Tetap masih posisi gini aja. Tanpa suara apapun tapi begini ya melotot. Udah. Akhirnya situ kita lari. Manggil bapak-bapak sekitar dah. Untuk ingat bahwa teman gue itu gitu kelakuannya. Nah pas disamperin sama bapak-bapak sekitar bener. Itu anak itu kesurupan. Dipanggil lah Pak Ustadz yang bisa ngobatin. Dari panggil Pak Ustadz yang bisa ngobatin itu. Diobatin, dibaca-bacain. Selesai. Nah udah selesai anak itu bawa pulang. Gue di situ dikasih tahu Pak Ustadz itu nggak usah main di sini lagi. Kamu tahu gak itu tadi kenapa teman kamu? Nyata dia kesurupan genderuwo. Badannya tinggi gede besar. Dan kenapa dia bisa kesurupan? Dia nyentil terlalu keras, kena salah satu badannya tuh genderuwo. Jadi dia merasa marah dan merasa terusik, kamu main di sini berisik maghrib. Oh di situ ya udah akhirnya mulai dari situ gue udah nggak main di sekitaran rumah ini lagi sih. Pernah nggak sih Bang ada sosok yang mengganggu sampai ada yang makan korban fisik gitu Bang? Makan fisik sih selama ini kayaknya belum ada ya. Kalau yang pernah kesurupan pernah ada kesurupan. Karena mungkin dia jalan ke sini nggak tahu kalau ini ada penghuninya. Jadi dia tuh kesurupan, warga langsung pada ngelihat kenapa ini. Ketawa-ketawa sendiri. Ya kan, ketawa-tawa sendiri, cekikik gitu. Terusnya dibawalah sama warga ke tempat warga, diobatin sama Pak Ustadz. Ya udah sembuh, udah gitu aja. Pernah nggak sih Pak ada niatan dari warga setempat untuk mencoba buat ngerubuhin atau ngeratain rumah ini gitu biar aman Pak? Ya nggak ada lah.
Soalnya kan mereka semua kan taunya ini kan rumah orang. Dari RT juga nggak ada yang ini. Saya udah pernah nanya sama Teh, itu rumah kosong digituin aja gimana? Ya mau gimana? Orangnya aja udah nggak ketahuan kemana. Gitu. Mungkin nggak ada yang berani, mungkin. Soalnya kan dari dulu aja yang punya rumahnya aja nggak pernah ada ininya sama warga. Jadi sama anak-anak aja galaknya minta ampun. Ya kan anak-anak main bola diusir. Berisik sambil megang-megang senapan gini mau ditembak anak-anak.